Shalom Bapak Ibu semua, kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Luar biasa, kembali lagi kita ada di hari Minggu. Sungguh, puji Tuhan, hari yang sangat baik, hari di mana kita boleh bersama-sama beristirahat dan mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, tema khotbah minggu ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, seperti pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Seorang anak pasti mengcopy paste sifat orang tuanya. Apabila orang tuanya gampang marah, maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang pemarah. Begitu juga sebaliknya. Apabila orang tuanya lemah lembut, maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang lemah lembut pula. Sejatinya, orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat haruslah demikian. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, maka kita harus semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Yesus menebus kita dari dosa dengan harapan supaya kita menjadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti Dia. Kita harus bertumbuh sesuai dengan pribadi Kristus. Perkataan maupun gaya hidup kita mencerminkan pribadi Kristus. Kita harus menjadi Alkitab yang terbuka bagi dunia. Katakan amin. Jadi saudara, Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa maksud dan rencana. Tetapi manusia diciptakan di dalam citra dan rencananya Tuhan. Kita diciptakan supaya menghasilkan buah, berlipat ganda, dan menaklukkan bumi. Barulah tujuan hidup manusia di bumi memerintah bersama dengan Kristus tercapai. Kita dipanggil untuk diselamatkan dan menjadi seperti Kristus. Orang percaya akan ikut memerintah bersama Kristus. Karena itu, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita dipanggil dan dibenarkan oleh Allah agar kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Tetapi tidak semua orang bisa memerintah bersama Kristus. Saudara, hanya orang-orang yang setia sampai akhirlah yang akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kata gambar ini tidak mengacu pada kesamaan fisik, tetapi pada kesamaan karakter. Manusia akan memiliki sifatnya Tuhan dan karakternya Tuhan, seperti yang terpancar pada anaknya, Yesus Kristus. Kolose 1:15 firman Tuhan berkata, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan." Bahkan di Kolose 1:19 dikatakan, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia." Boleh katakan amin? Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin? Kita mau diubah menjadi seperti gambar dan rupanya. Bagaimana kita berkata-kata dan berperilaku haruslah seperti Kristus. Pernahkah perkataan Yesus menyakiti orang? Pernahkah Yesus mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang-orang yang membencinya, menganiayanya, bahkan menyalibkannya? Tidak pernah. Perkataan Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh kasih dan pengampunan. Juga ketika menghadapi setiap persoalan dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersikap dan berpikiran positif. Jadi, Tuhan Yesus harus menjadi teladan utama di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, satu hal yang harus dipahami adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus juga berarti ada buah-buah roh yang akan kita hasilkan. Apa itu buah roh? Ayo kita baca sama-sama. Galatia 5:22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Namun kenyataannya, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu akan sangat menyakitkan bila kita terus memberontak. Banyak orang yang ketika dibentuk, dia memberontak, dia tidak terima. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah sang penjunan dan kita hanyalah tanah liat. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Ada amin. Tuhan akan terus membentuk dan memproses kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Mengikis dan menghancurkan karakter-karakter hidup kita yang tidak berkenan. Sampai kita menjadi sama dengan gambarnya. Katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Karena itu kita harus belajar. Sebagai orang percaya, wajib belajar kepada Tuhan.
Kita harus belajar dari kerendahan hatinya Tuhan. Filipi 2, 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Alkitab menyatakan di Matius 20 ke 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seorang hamba berarti melayani, bukan minta dilayani. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kita juga harus belajar dari ketaatannya kepada kehendak Bapa di sorga. Kristus taat melakukan kehendak Bapa, bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Meski dipandang hina, dicaci maki dan direndahkan oleh manusia, Tuhan Yesus tidak pernah membalas bahkan mendoakan mereka. Jadi, setiap orang Kristen yang adalah murid Yesus Kristus wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup kita harus mencerminkan Kristus sebagaimana tertulis di 1 Yohanes 2 ke 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus, Anak Allah. Itu berarti kita harus diubah ke dalam karakter Kristus, memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjadi lebih lagi serupa seperti Kristus? Saudara, menjadi serupa dengan Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Amin. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Di Roma 8:29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lihat di Filipi 1:6 dikatakan demikian. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaannya Tuhan sendiri. Tuhan akan meneruskannya sampai akhir, sampai pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang mau katakan amin. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Saudara, prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa dengan Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Saya merangkumkan ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu yang pertama, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, merdeka dari dosa. Dan yang ketiga, pertumbuhan rohani kita. 3 hal ini sangat menentukan. Ayo, kita bahas satu demi satu. Yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara harus mengerti ya, bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita harus merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Di Markus 2:14 dikatakan, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Jadi ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Jadi ada tindakan nyatanya. Jadi kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikut Allah kita yang hidup. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di Yohanes 3:30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ada amin.
Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaannya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendaknya. Sehingga kita bisa hidup kudus dan hidup berkenan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Saudara, ayo sangkal diri dan tinggalkan dosa. Roma 6 ayat ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Katakan amin. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan saat kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladannya dalam 3 hal ini. Yang pertama, ketaatan. Yohanes 15 ayat ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yang kedua, kasih yang mau berkorban. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga, kesabarannya dalam menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 ayat ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Mari kita semakin serupa dengan Kristus. Tinggalkan dosa. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman kekristenan kita. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia. Tapi kemudian kita mulai bertumbuh. Di 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Nah, ini tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan untuk menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus. Ada amin. Di 1 Yohanes 3 ayat ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. So, perhatikan 3 hal ini. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan hasil dari berserah diri pada Allah. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman kekristenan kita. Katakan amin. Saudara, sebagai penutup khotbah, saya ingatkan Bapak Ibu semua bahwa Roh Kuduslah yang bekerja menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus di dalam diri kita. Kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia dalam kemuliaannya yang semakin besar. Kristus yang harus semakin besar, kita yang harus semakin kecil. Dan proses perubahan inilah yang disebut pengudusan. Kita tidak akan dapat menghasilkan karakter Kristus dengan kekuatan diri kita sendiri. Hanya Roh Kuduslah yang mempunyai kuasa untuk membuat perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita semua. Kiranya saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Semakin serupa dengan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar firman Tuhan untuk boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan hikmat pengertian kepada mereka, agar mereka mau hidup sungguh-sungguh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam kasihnya, dalam karakternya. Oh Tuhan, mari campur tangan buat semua umat Tuhan, agar mereka semakin hari semakin menjadi Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan kami boleh bersama-sama melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat minggu yang indah ini. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang percaya yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.